muda, orang Kristen itu ada dua macam. Yang umum, gak ada bedanya dengan dunia, dan juga anak Tuhan yang ada di dalam Tuhan, Kristen yang ada di dalam Tuhan. Ya, Kristen yang umum gak ada bedanya. Kristen yang umum rokokan ya rokokan, sekalipun pendeta itu, ya rokokan. Untuk rokok aja gak bisa melawan. Ya, anak sekolah nanya, Bu, pendeta saya rokokan itu belum bertobat. Ibu katakan, opung katakan begitu, belum bertobat itu. Kasih tahu pendetamu. Ya, firman Tuhan memang tidak ada dikatakan jangan merokok. Tapi kalau kita sudah tahu kesadaran bahwa tubuh kita adalah bait Allah, kita harus jaga kebersihannya. Ya, jadi itu supaya hidup kita ini ada bedanya dengan kehidupan dunia. Ya, jangan sampai sama. Anak muda dunia rokokan, main segala macam, kita juga rokokan juga. Apa bedanya? Ya, pendeta namanya pendeta. Enggak ada bedanya dengan orang dunia. Ya, jadi kita harus perhatikan, jangan sampai kita menjadi serupa dengan dunia. Itu firman Tuhan juga. Jadi kalau kita nggak beda, nggak menjadi ciptaan baru, nanti sia-sia. Sayang, kita udah capek-capek, ya, datang ibadah, mungkin yang sudah melayani, ya, tapi akhirnya nanti ditolak oleh Tuhan. Enyahlah kamu sekalian pembuat kejahatan. Kita bersyukur kepada Tuhan, ya, dalam waktu yang singkat kita boleh memakai waktu ini untuk kita boleh bersama muda-mudi untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, kalian khususnya yang baru dibaptis, ya, masih boleh dikatakan walaupun sudah lama ibadah, tetapi dalam menyerahkan hidup untuk masuk dalam baptisan itu baru sebulan, ya, belum ada sebulan, ya. Jadi minggu yang lalu atau Sabtu yang lalu saya sudah sampaikan kehidupan kita, khususnya yang baru kembali dilahirkan dari air itu harus mengalami pertumbuhan bagaikan bayi yang baru lahir, ya, sehingga kehidupan ini harus suka kepada susu, air susu yang murni. Itulah firman Tuhan dalam penggembalaan. Sehingga kalau kehidupan rohani kita selalu merindu kepada firman, karena Tuhan katakan bahwa manusia hidup itu bukan dari roti saja, tetapi dari firman, setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi minggu yang lalu sudah saya sampaikan, biarlah kehidupan kita semua boleh memperhatikan firman Tuhan, karena yang meremehkan firman itu akan mendapat akibatnya. Puji nama Tuhan. Pada saat sore hari ini, ya, karena waktu terus berjalan, kita akan baca di dalam Kolose pasal yang kedua. Kolose pasal yang kedua, saya akan bacakan ayat yang ke-6, ya. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ya, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya, puji Tuhan. Dalam ayat yang ke-6 itu Tuhan inginkan kalau kita sudah menerima Kristus, mau kita menyerahkan hidup, mempersatukan hidup kita dalam kematian dan kebangkitan Yesus, Tuhan inginkan supaya hidup kita itu tetap ada di dalam Dia, di dalam Tuhan. Ayo, siapa yang mengerti apa arti hidup di dalam Tuhan? Ayo, anak muda harus tahu. Firman Tuhan katakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, lanjutannya, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi Tuhan inginkan khususnya pokoknya kita semua, ya, apalagi yang baru masuk dalam baptisan. Kalau kita sudah menerima Tuhan,
mau kita mempersatukan hidup kita dalam kematian dan kebangkitan Yesus, ya, baik opung juga, semua kita. Tuhan inginkan supaya hidup kita itu tetap di dalam Dia, menjadi selalu ciptaan baru. Menjadi ciptaan baru itu bukan sekali. Firman Tuhan katakan setiap hari harus mengalami pembaruan. Ayo, siapa yang suka baca 2 Korintus 4 ayat 16. Jadi tetap di dalam Tuhan, menjadi ciptaan baru, itu yang harus kita ingat. Ada yang suka baca 2 Korintus 4 ayat 16. 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami diperbarui dari hari ke hari. Iya. Jadi kehidupan kita tetap di dalam Tuhan, itu menjadi ciptaan baru. Ciptaan baru itu apa? Yang lama sudah berlalu. Kita tahu masing-masing hidup kita apa kebiasaan kita yang lama, khususnya yang tidak berkenan kepada Tuhan. Harus kita menyadari akan hal ini supaya hidup kita ini boleh menjadi ciptaan yang baru. Dan pembaruan itu bukan cuma sekali, setiap hari. Kita harus bisa melihat hari ini apa yang sudah boleh menjadi satu pembaruan di dalam hidupku. Ya, jadi firman Tuhan tadi katakan, walaupun manusia lahiriah kita semakin merosot, contohnya opung semakin tua, ya kan? Kalau jasmani ini tidak bisa dibohongi, itu semakin tua, semakin merosot. Tetapi batinia kita, rohani kita itu harus selalu mengalami pembaruan. Kita tidak boleh menjadi Kristen yang biasa, ya. Tapi kita harus memahami, terlebih kalau kita sudah mengerti atau menerima pengajaran firman Tuhan, ya, tidak boleh sama dengan dunia ini. Harus tahu itu, harus kita garis bawahi bahwa hidup kita di dalam Tuhan itu menjadi ciptaan baru. Anak muda dalam dunia segala macam dilakukan, tetapi kita, kalian yang ada di dalam Tuhan itu harus tampil beda. Makanya firman Tuhan, siapa yang bisa menyebutkan 1 Timotius 4 ayat 12? Jangan siapapun menganggap engkau rendah karena engkau muda, jadi teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dan dalam kesucianmu. Iya, kesetiaan dan kesucian, ya. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya. Di tengah orang percaya aja kita harus jadi teladan. Dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan dalam kesucian. Ini yang harus kita perhatikan. Sehingga apa manfaatnya? Kalau kehidupan kita sama dengan dunia, nanti suatu saat dunia ini akan dibinasakan, kita ikut binasa. Tuhan sudah datang untuk menyelamatkan kita, dan kita sudah menyerahkan hidup kepada Tuhan. Itu harus beda, tidak boleh sama. Omongan kita, tingkah laku kita, ya, sampai kasih kita, kesetiaan kita, maupun dalam kesucian. Itu di tengah orang percaya, apalagi di dalam dunia. Harus kita menjadi satu kesaksian. Kalau hidup kita sama dengan muda-mudi dunia, dengan orang dunia, apa bedanya kita? Modelnya kayak gitu orang Kristen, tidak ada bedanya. Modelnya gitu anak muda Kristen, nggak ada bedanya. Kalau hidup kita tidak serupa dengan dunia ini, menjadi ciptaan baru, mungkin yang dulu segala macam tingkah laku kita. Tetapi setelah kita mengerti firman Tuhan, kita sudah menyerahkan hidup di dalam Tuhan, dan kita sudah menerima pengajaran firman. Jadi firman Tuhan itu bukan cuma yang manis-manis saja, tetapi firman Tuhan itu yang memotong segala hal-hal yang tidak berkenan yang ada dalam hidup kita. Bukan buat muda-mudi saja, tapi buat opung juga. Semua kita semua berjuang supaya tetap hidup kita itu ada di dalam Tuhan, menjadi ciptaan baru. Apa manfaatnya? Enaknya kalau hidup di dalam Tuhan, ya. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu,
mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kalau kita sudah ada di dalam Tuhan itu enak, ya, dan kita berjuang untuk ada di dalam Tuhan itu menjadi ciptaan baru, itu bukan hal yang mudah. Ini perlu perjuangan. Bagi kalian yang muda, bagi opung yang sudah tua, perlu perjuangan. Kalau nggak berjuang, nggak sungguh-sungguh ingat kepada firman Tuhan, kalau kita nggak sungguh-sungguh akan kasih Tuhan kepada kita akan hanyut ikut arus dunia. Apalagi kemajuan zaman sekarang, gaya-gaya hidup modern, itu mempengaruhi semua manusia, baik yang muda maupun yang tua. Tetapi kalau kita sudah tahu firman Tuhan, kita sudah baca firman Tuhan, dan kita sudah pernah mendengar firman Tuhan, itu diperhatikan supaya nanti kita nggak sia-sia. Jangan mengira nanti kalau aku udah rajin, aku udah melayani, tapi akhirnya ditolak oleh Tuhan. Kita harus perhatikan firman Tuhan dengan baik untuk melakukan perjuangan ini. Jadi kita semua biarlah kita boleh memperhatikan hal ini supaya tetap hidup kita itu ada di dalam Tuhan. Ya, doa kita kalau kita minta sesuatu pasti dijawab oleh Tuhan. Hidup di dalam Tuhan dengan memperhatikan firman Tuhan, menjauhkan segala apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tidak boleh lagi sama dengan dunia ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah. Jadi kita yang harus berubah. Tuhan katakan berubahlah, ya. Jadi berubahlah, kita yang harus berubah, ya, supaya kita itu dapat membedakan mana yang benar, ya, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan hidup kita nanti akhirnya kita boleh persembahkan kepada Tuhan. Jadi bukan asal-asalan kita ke gereja, kita ibadah, kita melayani. Kalau kita tidak mengerti firman Tuhan, sia-sia. Jadi biarlah kita boleh tanamkan, hidup kita harus di dalam Tuhan, menjadi ciptaan baru. Setiap hari kita harus menjadi ciptaan baru. Ini perjuangan. Diperhatikan firman Tuhan, kita berusaha untuk melakukan. Itulah bukti kehidupan kita mengasihi Tuhan. Bukti kita ada di dalam Tuhan. Kalau kita sudah mengerti firman Tuhan, muncul dalam hati kita takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu menjauhi segala kejahatan. Ya, jadi banyak itu tantangan, baik yang muda, yang tua juga, ya, godaan-godaan. Ya, makanya kita perhatikan dengan baik firman Tuhan. Hawa, manusia pertama itu, Adam dan Hawa ya khususnya, dia tidak memperhatikan dengan baik apa yang dikatakan oleh Tuhan. Sehingga saat iblis menggoda memutarbalikkan firman Tuhan, mulai dia bimbang, dia tidak tahu apa yang dikatakan. Ditambah-tambahin, ya, jangan kamu rabah pohon yang ada di tengah-tengah. Padahal Tuhan cuma ngomong, buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat, janganlah kau makan buahnya. Ya, semua dalam taman ini boleh kau makan. Tapi Hawa tidak memperhatikan dengan baik. Akhirnya liciknya iblis menggoda, bimbanglah dia, mulai dilihat, menarik hati, dilakukan. Jadi godaan pada akhir zaman ini itu bukan lagi seperti ular zaman Adam dan Hawa. Bisa teman kita dia pakai, bisa siapa saja dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan kehidupan kita, ya. Jadi kalian yang muda-muda, baik opung juga harus tetap menjaga supaya tetap hidup kita itu berjuang ada di dalam Tuhan. Kalau kita sudah ada di dalam Tuhan, kita boleh perhatikan firman Tuhan, walaupun di dalamnya kita harus menyangkal diri kita, ya, masuk jalan yang sempit tidak bebas, ya, dan mau rela pikul salib, menderita bukan karena kesalahan kita. Sehingga nanti pada akhirnya kehidupan yang ada di dalam Tuhan itu tidak akan mengalami penghukuman. Itulah janji apa yang tertulis dalam Alkitab. Roma pasal 8 Roma 8 ayat 1, coba. Roma 8 ayat 1, hidup oleh Roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Iya. Jadi ini pada akhirnya itu, pertama menjadi ciptaan baru, berjuang,
kalau ada di dalam Tuhan, doa kita kalau kita minta kita dikasih, dijawab. Yang terakhir ini tidak akan ada penghukuman bagi yang ada di dalam Kristus. Ya, jadi anak muda orang Kristen itu ada dua macam. Yang umum, gak ada bedanya dengan dunia, dan juga anak Tuhan yang ada di dalam Tuhan, Kristen yang ada di dalam Tuhan. Ya, Kristen yang umum gak ada bedanya. Kristen yang umum rokokan ya rokokan, sekalipun pendeta itu, ya rokokan. Untuk rokok aja nggak bisa melawan. Ya, anak sekolah nanya, Bu, pendeta saya rokokan itu belum bertobat. Ibu katakan, opung katakan begitu, belum bertobat itu. Kasih tahu pendetamu. Ya, firman Tuhan memang tidak ada dikatakan jangan merokok. Tapi kalau kita sudah tahu kesadaran bahwa tubuh kita adalah bait Allah, kita harus jaga kebersihannya. Ya, jadi itu supaya hidup kita ini ada bedanya dengan kehidupan dunia. Ya, jangan sampai sama. Anak muda dunia rokokan, main segala macam, kita juga rokokan juga. Apa bedanya? Ya, pendeta namanya pendeta, nggak ada bedanya dengan orang dunia. Ya, jadi kita harus perhatikan, jangan sampai kita menjadi serupa dengan dunia. Itu firman Tuhan juga. Jadi kalau kita nggak beda, nggak menjadi ciptaan baru, nanti sia-sia. Sayang, kita udah capek-capek, ya, datang ibadah, mungkin yang sudah melayani, ya, tapi akhirnya nanti ditolak oleh Tuhan. Enyahlah kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi bukan semua yang memanggil Tuhan, Tuhan itu masuk dalam kerajaan surga, hanya yang melakukan kehendak Bapa. Jadi kita semua harus berjuang. Kita harus diingatkan oleh firman Tuhan supaya hidup kita tetap di dalam Dia, menjadi ciptaan baru yang tiap hari harus mengalami pembaruan. Yang dulu malas, ya, malas ini banyak, malas berdoa, malas ibadah, ya, malas melayani, ya, malas bantuin mamaknya di rumah. Harus kita memiliki satu semangat. Mentang-mentang maknya rajin, kita ongkang-ongkang kaki, jangan. Itu dulu. Kita harus menjadi ciptaan baru. Firman Tuhan katakan kalau nggak bekerja nggak boleh makan. Apa saja yang dapat kita lakukan di rumah, lakukan. Ya, bantuin. Udah gede-gede, siapa yang masih nyuci bajunya? Emaknya yang nyuci. Udah gede loh, bukan anak-anak lagi. Jadi kita harus punya kesadaran. Apalagi kalau udah punya mesin cuci ya tinggal nyekletin aja, jangan maknya lagi. Ya, jadi kita harus menjadi ciptaan baru sampai kepada hal-hal yang kecil. Ya, kebiasaan kita sehari-hari kita usahakan menyenangkan orang tua kita. Kalian yang punya orang tua, senangkan. Jangan bikin susah. Ya. Terlebih kita di dalam Tuhan itu harus menjadi menyenangkan Tuhan. Sehingga nanti kehidupan kita, firman Tuhan tadi di dalam Roma 8 ayat 1 itu, bahwa kalau kehidupan kita ada di dalam Tuhan itu tidak akan mengalami penghukuman. Ya, kita lihat aja keadaan dunia saat ini. Kita tidak bisa istilahnya mengandalkan apa yang ada. Kita tidak bisa merancangkan sesuatu. Hanya kita serahkan kepada Tuhan, biar Tuhan yang beracara. Jadi itulah sebabnya pada saat sore hari ini kita semua, firman Tuhan yang singkat ini, kita boleh selalu ada di dalam Tuhan. Kita berjuang selalu menjadi ciptaan baru, ya. Kalau hidup di dalam Tuhan, itu kita telah menguburkan hidup lama. Lahir dalam kelahiran baru itu harus selalu suka kepada firman Tuhan, diperhatikan dengan baik, sehingga nanti kehidupan kita itu tidak mengalami kekecewaan. Betapa senangnya kalau kita itu hidup di dalam Tuhan. Kita berjuang melakukan firman Tuhan. Apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah muncul dalam hati kita, semua itu disediakan kalau kehidupan kita mengasihi Tuhan. Ya, itu pengalaman opung, ya. Ya, jadi banyak hal. Walaupun dalam hidupku masih belum 100% mengasihi Tuhan, masih banyak hal yang harus
opung perbarui selalu. Ya, tetapi dengan kerinduan hati itu, ya berjuang melakukan apa yang dapat aku lakukan. Dan itu apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah timbul dalam hati, tidak pernah didengar oleh telinga, itu tuh opung alami semua, sampai dalam hal sekecil-kecilnya. Jadi itulah sebabnya biarlah kita semua boleh perhatikan hal ini, sehingga kalian yang muda-muda nanti pasti mengalami keberhasilan. Kalau kita sudah diperbarui, selalu tinggal di dalam Tuhan, perhatikan firman Tuhan dengan baik, kita berjuang menjadi pelaku, maka orang yang melakukan firman itu mengasihi Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan orang yang mengasihi Tuhan itu ikut binasa dengan dunia. Tuhan pasti menolong kita, Tuhan pasti memberkati kita selama kita di dunia, ya. Tuhan pasti menolong, memberkati sampai kepada hidup yang kekal selama-lamanya, itu nanti akan menjadi bagian kita semua. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan ini kita boleh perhatikan dengan baik, ya. Kita ingat dan kita selalu berjuang untuk melakukannya. Kita mau datang kepada Tuhan.